Beberapa hari terakhir sirkus politik mulai tergelitik. Di tengah prestasi Jokowi yang terukur, presisi dan sulit diungguli, di sana pula ada manuver lucu dari bekas orang yang pernah diberi amanah tapi malah nyampah. Geger jualan rakyat yang rindu kepemimpinan SBY. Entah rakyat yang mana, nggak jelas juga. Tapi secara kasat mata kayaknya nggak ada deh. Kecuali orang yang masih makan dari Demokrat. Terus ada suara gaduh SBY turun gunung. Istilah ini adalah istilah pendekar yang dikdaya dan harus turun gunung menumpas hal yang menyimpang. Lah, ini apa yang mau dibereskan? Wong saat dia berkuasa, korupsi merajalela, mangkrak di mana-mana. Kasus yang tercium tapi terbenam juga banyak. Ada pula isu Jokowi nakal dalam angka kemenangan atau mau nakal dalam pemilu ke depan. Bukankah Pilpres 2009 yang menyisakan bau busuk? Bagaimana tidak? Di sana ada Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang keduanya dari KPU melejit menjadi pimpinan partai. Partai yang didirikan Fengcer Rumangkang dan kawan-kawan ini kemudian bak proses akuisisi dilakukan oleh SBY dan keluarga saat menggantikan Anas Urbaningrum tahun 2013 yang saat itu SBY masih sebagai Presiden RI, kemudian digantikan anaknya AHY sebagai ketum sampai sekarang. Siapa yang tak tahu AHY disiapkan menggantikan kedudukan, bahkan mimpi SBY agar anaknya menjadi presiden. Dibetot dari TNI dengan pangkat mayor langsung ikut kontestasi Pilgub DKI dan kalah. Kemudian mulai belajar manuver politik tapi garing. Gestur politiknya tak elok. Dia hanya mengandalkan penampilan dan anaknya SBY. Padahal mantan presiden itu hanya berhasil membuat rekaman 5 kali tanpa laku dijual. Presiden merangkap sinden. Ada 2 putra mahkota yang saat ini sedang berdansa-dansi di lantai politik. Puan dan AHY. Keduanya hadir ke permukaan karena kekuatan orang tuanya. Dan mereka didudukan di sana. Tapi jujur, rakyat melihat mereka kurang bisa kerja karena memang nggak bisa kerja. Akhirnya salah gaya. Presiden pasca Jokowi berat bro. Rekam jejak Jokowi begitu jelas hasil kerjanya. Nah, kalau yang mau menggantikan hanya bermodal nama orang tua, ya nggak bisa. Era sekarang di mana semuanya terang benderang, kita bisa lihat orang dengan mata telanjang. Jadi prosesnya nggak bisa instan. Apalagi mau naik kelas yang diserang keberhasilan orang, ya jadi bumerang. SBY itu mau dibungkus pakai satin emas agar kelihatan wah, ya nggak bisa. Terus AHY malah mau jadi gudel manja di belakang nama bapaknya. Tanpa keringat politik yang pernah dihasilkan. Tidak ada yang melarang siapa saja mau jadi presiden, wapres, ketua DPR, dan seterusnya. Tapi ya ngukur dan ngaca lah. Miniatur Indonesia itu RT. Apa sudah pernah nyoba jadi ketua RT? Kompleksitas hidup bertetangga, benturan, dan rasan-rasan itu tidak gampang memanagenya untuk sekedar hanya dilihat. Apalagi jadi presiden. Emang kalau jadi anak presiden bekas atau mayor bekas, terus otomatis bisa kerja jadi presiden? Ya nggak segitunya juga, brother. SBY dan AHY ini harus belajar melihat kaca spion lah. SBY jadi presiden, karyanya apa? Kalau mau ngerjain Jokowi pakai kenaikan BBM, ya berat. Analisanya sudah dibuat Adian Napitupulu cukup jelas. Lebih baik mana SBY dan Jokowi dalam mengelola kenaikan BBM sekaligus utang negara. Dan yang nyata di depan mata, pembangunan yang merata. Kita tahu kok, kalau SBY bisa dijual, AHY mau ikut ngekor. Agar terkesima, anak SBY pasti kayak bapaknya. Tapi sayang, justru yang dilihat dalam diri SBY adalah kegagalan. Jadi AHY insya Allah gagal juga. Awas keselak makan mie mas. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Biakto.
yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Jualan Bangke. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.